Tekanan terutama datang dari pasar SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dengan masing-masing jual neto 2,73 triliun rupiah dan 1,28 triliun rupiah. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita coba simak tayangan berikut ini. Dari dalam negeri, Bank Indonesia dalam rilisnya mencatat di periode akhir Oktober, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih 0,94 triliun rupiah di 20 hingga 23 Oktober 2025. Tekanan terutama datang dari pasar SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dengan masing-masing jual neto 2,73 triliun rupiah dan 1,28 triliun rupiah. Sementara pasar saham mencatat beli neto 3,08 triliun rupiah. Secara kumulatif sejak awal tahun non-residen sudah melepas 136,76 triliun rupiah di SRBI dan 48,36 triliun rupiah di pasar saham. Hanya mencatat beli neto 8,58 triliun rupiah di SBN. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah maksud kami cenderung melemah di perdagangan awal pekan dan makin kokoh di atas level 16.600-an per dolar Amerika Serikat. Hingga Senin siang tadi rupiah melemah di 0,17% di level 16.630 rupiah per dolar Amerika. Sebelumnya di perdagangan Senin pagi tadi rupiah sempat dibuka menguat tipis di 0,06% di level 16.580 per dolar Amerika. Namun beberapa menit pasca pembukaan nilai tukar rupiah berbalik melemah ke level 16.605 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu indeks dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan di 0,09% di level 98,864. Di mana pemirsa minat investor terhadap aset-aset berisiko termasuk di negara berkembang menjadi penyebab pelemahan indeks dolar Amerika. Di mana antusiasme pelaku pasar datang dari kabar membaiknya relasi Amerika dan Tiongkok, di mana delegasi kedua negara telah bertemu dan berdialog di Malaysia akhir pekan lalu dan hasilnya cukup impresif dan kesepakatan bakal ditekan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.000 di 624 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.270 rupiah, pound sterling di 22.154 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 108,68 rupiah. Ke topik pilihan pemirsa, di tengah penguatan bursa Asia Pasifik, indeks harga saham gabungan justru ditutup turun 2,94% ke level 8.028 pada perdagangan sesi pertama Senin 27 Oktober 2025. Pemberat utama datang dari saham-saham konglomerasi, terutama saham grup Rayoko Pangestu, di mana saham BRPT dan Brand memimpin pelemahan dengan koreksi lebih dari 12%. Indeks harga saham gabungan anjlok 2,94% ke level 8.028 pada perdagangan sesi pertama Senin 27 Oktober 2025. Rentang pergerakan IHSG di sesi 1 berada di antara 7.959 hingga 8.353. Kontras dengan IHSG, bursa di Asia Pasifik justru kompak menguat. Indeks saham acuan utama Jepang Nikkei 225 berhasil menembus level 50.000 untuk pertama kalinya setelah pelaku pasar menyambut baik kemajuan perundingan dagang Amerika Serikat dan China dan momentum kuat dari Wall Street. Indeks acuan Didi naik lebih dari 2%, sementara Topix naik 1,61%. Pada perdagangan sesi pertama, saham terafiliasi Prayogo Pangestu mayoritas anjlok dengan saham BRPT merosot 12,36% ke level Rp3.190, disusul saham Brand turun 12,26%,
saham PT RO turun 11,89% ke posisi Rp6.300. Saham cuan turun 9,59% dan CDIA turun 6,17%. Selain grup Prayogo Pangestu, saham konglomerasi lainnya seperti DSSA dan MLPT juga terpantau terkoreksi masing-masing 13,42% dan 9,44%. Terkait anjloknya saham grup Prayogo Pangestu, investment analis Infovesta Capital Advisory Eki Topan mengatakan bahwa hal tersebut seiring dengan munculnya isu perubahan penghitungan MSCI dan kabarnya akan membuat saham Prayogo terdepak. MSCI sendiri disebut akan mengumumkan indeks terbaru pada 5 November 2025 dan akan berlaku efektif pada 25 November 2025. Sementara itu, laju IHSG pada sesi pertama cenderung tak searah dengan proyeksi dari sejumlah analis pasar modal. Misalnya proyeksi dari Fani Suherman, Head of Retail Research BNI Sekuritas, yang mengatakan IHSG berpotensi rebound pada rentang support 8.150 sampai 8.250 dan resisten 8.300 hingga 8.340. Di saat yang sama, Head of Research Mirai Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengatakan, IHSG menunjukkan momentum yang kokoh secara teknikal dan didukung inflow asing ke saham big caps. Penguatan pasar saham Amerika Serikat juga disebut dapat mendorong sentimen positif pada perdagangan di awal pekan. Berbagi sumber, IDEX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG membukukan kinerja laba positif di periode yang berakhir di September 2025, di mana secara keseluruhan kinerja top line maupun bottom line perseroan kompak mengalami pertumbuhan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Dharma Satya Nusantara Tbk berhasil mencatatkan total laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih di kuartal 3 2025 mencapai 1,31 triliun rupiah. Angka tersebut naik 53,03% year on year dari 860,54 miliar rupiah di periode yang sama 2024. Di sisi lain, perseroan mampu mencatatkan pendapatan 8,94 triliun rupiah, tumbuh sebesar 24,68% year on year dibandingkan dengan capaian di 7,17 triliun rupiah di periode yang sama 2024. Melesatnya pendapatan perseroan sejalan dengan kompak bertumbuhnya pendapatan perseroan di hampir seluruh segmen penjualan. Di segmen industri minyak sawit mentah, perseroan membukukan pendapatan 7,84 triliun rupiah. Di kuartal 3 2025 naik dari 6,14 triliun rupiah di periode yang sama 2024, didorong membaiknya harga jual rata-rata di seluruh produk utama, salah satunya CPO naik 16,3% year on year. Di segmen industri produk perkayuan membukukan pendapatan 948,75 miliar rupiah, namun segmen energi terbarukan mencatatkan pendapatan 148,86 miliar rupiah, turun dari periode yang sama 2024. Direktur Utama PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Andrianto Utomo mengatakan, peningkatan laba bersih didorong membaiknya harga jual rata-rata produk sawit dan perbaikan efisiensi operasional di seluruh lini usaha. Sejalan bertumbuhnya penjualan, beban pokok penjualan perseroan tercatat di 6,11 triliun rupiah. Meskipun demikian, perseroan masih mampu mencatatkan laba kotor di 2,83 triliun rupiah dari 2,14 triliun rupiah di periode yang sama 2024. Dari sisi neraca, perseroan membukukan total aset 17,2 triliun rupiah, turun dari 17,41 triliun rupiah di Desember 2024. Sementara total liabilitas perseroan turun 16,91% menjadi 6,24 triliun rupiah. Namun total ekuitas perseroan tumbuh menjadi 10,95 triliun rupiah per September 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel.